pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini, beruntung sekali Medicollective bisa menghadirkan narasumber atau yang kita panggil mentor pada pagi hari ini, yaitu Dr. Yuda Nurpatria, DCH, MMed, MMS, PhD. Selamat pagi, Dr. Yuda. Selamat pagi, Dok. Gimana kabarnya pagi ini, Dok? Alhamdulillah baik. Kabarnya gimana, Alhamdulillah. Dok? Alhamdulillah. Semangat ya, Dok. Puasa-puasa kita sharing-sharing pada pagi hari ini ya. Ya, insya Allah ya. Oke. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan mentor kita terlebih dahulu. Jadi Dr. Yuda ini merupakan peneliti dan staf akademik di Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Nah, dari gelarnya beliau kelihatan banget nih kalau Dr. Yuda ini nggak pernah berhenti belajar ya, Dok, ya. Semangat terus ini kayaknya. Jadi beliau menempuh pendidikan S1 pendidikan dokter di FKUGM, dilanjutkan mengambil diploma in child health dan Master of Medicine di University of Sydney. Tidak berhenti di situ, beliau lalu terbang ke Taiwan untuk mengambil Master of Medical Science di Taipei Medical University. Dan baru saja tahun kemarin nih ya, beliau mendapatkan gelar PhD dari University of Melbourne. Selamat ya, Dok ya. Nah, saat Kasih, Dok. ini Dr. Yuda sedang menempuh pendidikan PPDS di Ilmu Kesehatan Anak UGM. Baik. Nah, Dr. Yuda, luar biasa banget sesi pada pagi hari ini karena ternyata peserta kita nggak hanya dari Jawa aja nih, Dok. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, sampai ada yang dari Gorontalo juga. Dan kayaknya ada salah satu peserta juga yang dari Taiwan nih. Jadi kayaknya juniornya Dr. Yuda di Taipei Medical University. Nah, dan peserta kita range-nya dari mahasiswa sampai ada yang dosen juga. Jadi harapannya pagi ini kita bisa sharing bersama untuk mendapatkan insight yang lebih dalam terkait dengan penelitian. Oke, nah bagi para peserta yang belum pernah mengikuti Mediclass, jadi sesi ini nanti akan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama akan dimulai dengan pemaparan materi dari Dr. Yuda, yang selanjutnya akan diikuti dengan sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang mau bertanya, silahkan langsung saja mengajukan pertanyaannya melalui chat box yang tersedia di aplikasi Zoom ini dengan format yang akan dikirimkan oleh admin kami. Nanti di kegiatan ini saya akan memilih pertanyaan yang sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini dan langsung akan dijawab oleh Dr. Yuda. Mengingatkan juga bahwa pada Mediclass kali ini kami akan memberikan e-sertifikat secara gratis hanya bagi peserta yang sudah mengisi form evaluasi acara yang linknya akan dibagikan menjelang akhir kelas hari ini. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Oke, tanpa berlama-lama nih, langsung saja Dr. Yuda, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Dr. Fea. Jadi saya ketemu Dr. Fea waktu di Melbourne. Jadi Dr. Fea juga mungkin sebentar lagi selesai ya PhD-nya. Pengennya sih seperti Dr. Fea, jadi habis S1 langsung bisa selesai, langsung bisa lanjut PhD selesai gitu. Tapi jangan agak belok-belok jadi master dulu lah, ini dulu gitu. Jadi ya, tapi alhamdulillah sudah selesai PhD-nya dan sekarang saya sedang menempuh PPDS di Ilmu Kesehatan Anak di UGM. Baik, mungkin bisa saya mulai ya, Dr. Fea. Iya, Dok, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta ya, atau ada namanya nggak Dokter Fea? Medicolectivers atau apa ya? Kalau kita biasanya warga sehat nih, Dok. Oh, warga sehat. Selamat pagi warga sehat. Ya, selamat datang di acara Mediclass Research Upskills yang diselenggarakan oleh Medicollective. Dan saya kebetulan diminta oleh Medicollective untuk mengisi acara ini yang topik pada pagi hari adalah Basic to Clinical Research. Jadi dalam presentasi kali ini saya hanya ingin membawakan istilahnya pengantar paling tidak ya, pengantar mengenai riset, gambaran riset
itu seperti apa sih gitu. Terutama untuk riset-riset medis ya, jadi basic to clinical research. Jadi tujuan dari presentasi kali ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan dokter umum mengenai riset secara umum dan riset ini secara khusus. Kemudian meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dokter umum mengenai langkah-langkah dalam melakukan riset. Kemudian materi yang akan saya sampaikan yang pertama adalah mengenai riset, kemudian riset klinis, riset yang transnasional, dan juga apa sih yang disebut dengan clinician scientist. Terus kemudian ada jenis riset, proses riset, terus kemudian skills yang dibutuhkan untuk menjadi peneliti yang baik, dan kemudian terakhir adalah memulai riset dan tips untuk melakukan riset itu sendiri. Namun sebelum beranjak ke setiap materi, saya mau memberikan pengantar. Mungkin dari teman-teman semua ada yang tahu siapa beliau-beliau ini? Ini bisa interaksikan ya, Dok ya? Bisa. Boleh, Iya. boleh. Mungkin dari peserta kalau misalnya ada yang tahu bisa dibuka mic-nya atau raise hand bisa mungkin ya. Apakah ada yang tahu? Kalau saya personally nggak tahu ini Dok, siapa ya? Nggak tahu ya, Dok ya? Oke, baik. Jadi ini salah satu atau salah tiga ya mungkin saintis yang ada di dunia yang kebetulan ini adalah field of study saya waktu PhD. Jadi yang sebelah kiri yang laki-lakinya yang namanya adalah Profesor Yamanaka, Shinya Yamanaka dari Jepang. Dia adalah penemu stem cell. Kemudian yang di sebelah kanan, dia penerima Nobel Prize tahun 2012. Terus kemudian yang sebelah kanan itu adalah Jennifer Doudna dari UCL Berkeley. Terus kemudian ada Carpenter, itu dari waktu itu dia masih di University of Vienna kalau tidak salah, tapi sekarang sudah di Max Planck Institute. Jadi kedua orang ini mendapat Nobel Prize di dunia kedokteran tahun 2020 atas temuannya yaitu CRISPR. Jadi nanti saya akan sedikit membahas tentang itu. Jadi pada sesi awal ini saya pengen nunjukin sih seperti apa sih sebenarnya proses riset yang terjadi di kedua bidang ini. Karena kebetulan saya ada di jadi mungkin pengantar ya stem cell itu apa sih? Jadi stem cell itu kalau di bahasa Indonesia itu adalah sel punca ya, kalau di bahasa Indonesia. Jadi adalah sel yang memiliki karakteristik dia dapat membelah diri dan bisa membelah menjadi dirinya sendiri. Jadi dia istilahnya apa ya? Jadi dia bisa tetap dalam dalam bentuk dia yang sifatnya tadi dia bisa self renew atau membelah diri, berkembang atau membelah menjadi dirinya sendiri dan juga menjadi sel yang lebih tua. Kemudian yang specialized atau yang lebih mantul gitu ya. Atau di sini yang kedua adalah dia unspecialized. Jadi dia sifatnya naif. Jadi dia bisa jadi apa saja. Terus kemudian tadi itu dia bisa berubah menjadi sel-sel yang lebih mantul. Jadi kalau kita lihat di sini dia sifatnya adalah pluripotent. Jadi dia bisa berkembang menjadi banyak sel. Pluri itu kan banyak. Jadi dia berpotensi menjadi banyak tipe sel. Ya di sini dia bisa digambarkan seperti ini. Dia bisa menjadi progenitor sel dulu, terus kemudian menjadi sel matur. Nah, dia juga kalau dalam konsep sel itu kan dia juga sel itu bisa melakukan transdiferensiasi dari sel matur tipe A misalnya menjadi sel sel tipe B dengan kondisi tertentu tentunya. Nah, sisinya Yamanaka ini dia istilahnya apa ya? Dia mereprogram. Jadi mereprogram si sel-sel matur ini ya yang terdiferensiasi menjadi sel-sel yang sifatnya pluripotent yang seperti stem cell. Jadi salah satu breakthrough yang dia lakukan dalam proses riset terutama untuk basic research ya. Nah, ini sebagai gambaran ini adalah proses embriologi manusia ya. Jadi kalau teman-teman belajar embriologi, jadi dia dari sel sperma, telur, kemudian menjadi zigot, terus kemudian menjadi blastosis, gastrula, kemudian jadi embrio, dan kemudian menjadi manusia gitu ya. Nah, dalam perkembangannya stem cell itu ditemukan dari embryonic stem cell dulu. Jadi dari embrio. Jadi proses untuk pengambilan sel stem cell ini dia merusak embrio. Itu yang dilakukan oleh John Thomson di tahun 1998. Dia
melakukan isolasi sel embryonic stem cell ini dari manusia. Terus kemudian kalau kita bicara stem cell lagi, dia ada namanya somatic stem cell. Itu stem cell yang sifatnya lebih dewasa. Jadi kalau kita punya banyak jaringan di tubuh ya, dan ada otot, ada jantung, ada saraf ya, otak, kemudian ada misalnya tulang. Nah, itu mereka memiliki stem cell, atau mungkin yang paling sering kita jumpai adalah stem cell dari sistem sel darah ya, jadi hematopoietic stem cell. Nah, itu dia sifatnya lebih dewasa dibandingkan dengan embryonic stem cell karena dia sudah sedikit terspesialisasi untuk bisa berubah menjadi kelompoknya. Jadi kalau misalnya hematopoietik, jadi akan menjadi sel-sel darah saja. Jadi tidak bisa menjadi sel neuron atau sel skeletal seperti itu secara konsep. Terus kemudian ini adalah proses riset yang terjadi. Jadi dari tahun 1998 si John Thomson dia menemukan human embryonic stem cell. Kemudian tahun 2007 sisinya Yamanaka tadi dia berhasil merubah dogma tadi ya, yang dari dia sel yang sudah dewasa, sudah terdiferensiasi, dia ubah lagi menjadi sel-sel yang sifatnya seperti embryonic stem cell yang akhirnya disebut sebagai human induced pluripotent stem cell. Nah, dari sini, dari proses riset yang bertahun-tahun ini sampai sekarang ya, itu sudah ada sekitar tahun 2019 sudah ada sekitar 30-an clinical research yang melibatkan pluripotent stem cell. Nah, jadi kegunaannya seperti apa sih? Jadi banyak sekali kegunaannya. Jadi prinsipnya itu karena kita memiliki sel yang muda yang bisa berubah menjadi apapun, harapannya kita bisa bisa mengembangkan sel itu menjadi organ atau jaringan yang kita inginkan. Jadi misalnya kita pengen buat tulang atau mungkin buat liver atau mungkin buat sel darah merah misalnya. Itu secara teori ya akan bisa dilakukan dengan cara menginduksi diferensiasi dari stem cell itu. Nah, untuk riset yang sifatnya klinis, yang sampai sekarang sudah akhirnya dibawa ke klinis, tadi kan kita bicara tentang basic science ya, tentang gimana stem cell itu. Nah, sejauh ini sudah ada penelitian yang paling awal penggunaan induced pluripotent stem cell ada dengan mengambil sel kulit dari pasien yang mengalami macular degeneration, yaitu di Jepang. Jadi waktu itu pasien diambil sel kulitnya, kemudian sel kulit itu diubah atau direprogram menjadi sel stem cell. Kemudian setelah jadi stem cell, sel itu diubah kembali menjadi sel-sel retina, sel-sel pigmen yang ada di retina. Nah, kemudian sel-sel itu ditransplantasikan kembali di pasien tersebut. Nah, yang terjadi, si pasien tersebut mengalami perbaikan dari fungsi retinanya dan bisa melihat kembali. Itu di tahun 2017, kebetulan dilakukan oleh Takahashi, seorang dokter ophthalmologis di Kyoto University waktu itu. Nah, kemudian di sini berkembang ya dari penelitian itu sekarang di tahun 2018 sudah mulai rekrutmen untuk clinical trial untuk pengobatan Parkinson. Jadi sel-sel stem cell tadi diubah menjadi sel dopaminergic, jadi sel-sel yang bisa mensekresi dopamin ya. Kalau di Parkinson kan dia karena defisiensi dopamin. Jadi akhirnya dia harapannya bisa menjadi neuron dopaminergic, kemudian bisa ditransplantasikan ke pasien. Terus kemudian juga ada tahun 2020 sudah mulai untuk rekrutmen juga, itu ada stem cell yang diubah menjadi sel tulang lawan atau chondrocyte atau cartilage, yang harapannya nanti kita bisa bikin cartilage, terus kemudian kita bisa mentransplantasikan ke pasien-pasien yang misalnya pada osteoartritis berat ya, yang membutuhkan transplantasi sendi seperti itu. Kemudian ini adalah sisinya Yamanaka, jadi dia mengubah si sel kulit ya, yang dia lakukan sel kulit, kemudian dengan memasukkan gen-gen ini yang sifatnya dia bisa mengubah si sel yang sudah dewasa, sudah matur tadi menjadi iPSC atau stem cell, sifatnya seperti stem cell tadi. Sehingga harapannya kalau tadi embryonic stem cell yang dilakukan oleh John Thomson itu dia merusak embrio, harapannya dengan induced pluripotent stem cell kita tidak perlu untuk merusak embrio. Jadi kita bisa mengatasi ethical issues yang dihadapi oleh embryonic stem cell.
Jadi itu sedikit gambaran untuk salah satu field of study ya dari stem cell, gimana sih proses dari basic research tadi yang dalam proses penemuan apa namanya stem cell kemudian perkembangan dan akhirnya bisa diterapkan di setting klinis ya untuk pengobatan beberapa penyakit yang cukup berat di pasien. Terus kemudian ya ini salah satu, ini yang saya kerjakan waktu saya lakukan PhD yang di sebelah kanan atas, yaitu membuat cartilage dari indus pluripotent stem cell. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa struktur dari apa sel-sel ini ya yang dari saya buat dari pluripotent stem cell itu mirip sekali dengan yang ada pada jaringan di apa namanya di tikus. Jadi harapannya kita nanti bisa membuat struktur yang semirip mungkin dengan struktur yang ada pada organisme hidup, misalnya manusia atau hewan, sehingga nanti fungsinya juga akan sama gitu. Kemudian ini tadi yang saya sebutkan untuk stem cell untuk pengobatan macular degeneration. Terus kemudian di sini adalah salah satu contoh stem cell yang dibuat menjadi sel jantung atau cardiomyocytes. Jadi di beberapa penelitian juga apa namanya cardiomyocytes yang dihasilkan dari stem cell ini digunakan untuk transplantasi di jantung pada kasus-kasus misalnya heart failure atau mungkin kardiomiopati seperti itu. Nah, itu salah satu aplikasi dari pluripotent stem cell. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang CRISPR. Jadi CRISPR itu apa sih? CRISPR ini yang lagi ngetren banget ya. Jadi cluster regularly interspaced short palindromic repeats itu adalah kepanjangan dari CRISPR. Jadi sebenarnya CRISPR itu ditemukan di tahun 1993 sebenarnya. Itu merupakan sistem imun dari bakteri, itu dari bakteri. Tapi sepanjang perkembangannya ya di teliti Resi Carpentier ini yang dari yang sebelah kanan ya, ini dari University of Vienna, sekarang di Max Planck, itu dia bisa dia yang paling memahami terkait dengan si CRISPR itu. Kemudian si Doudna ini Profesor Doudna yang dari UCL Berkeley ini, dia ahli dalam RNA. Jadi intinya si CRISPR ini kalau di bakteri, dia kalau misalnya dia terinfeksi misalnya bacteriophage seperti ini ya, itu kemudian nanti si materi genetik dari si virus itu akan di-copy oleh si bakteri yang akan dimasukkan ke dalam genom dia yang disebut sebagai CRISPR locus. Jadi nanti harapannya kalau misalnya terinfeksi bakteri ini lagi, dia sudah bisa mentranskripsi si RNA untuk si virus tersebut. Nah, dari situ dengan sistem CRISPR yang ada, dia bisa mengenali si materi genetik dari virus, kemudian materi genetik itu akan dihancurkan dengan sistem CRISPR tersebut. Nah, setelah dalam proses perkembangannya ya di tahun 2012, sekitar 2012-an itu diterapkan pada sel-sel eukariotik, jadi sel-sel mamalia ya. Itu dengan cara mengisolasi si CRISPR sistem ini, kemudian dimasukkan ke dalam bakteri, kemudian transfeksi atau dimasukkan ke dalam sel manusia. Nah, dari situ dia bisa melakukan proses editing. Jadi dia mengenali suatu regio tertentu ya di DNA manusia itu, kemudian dia melakukan pemotongan dan kita bisa melakukan edit atau istilahnya mengkoreksi atau gangguan mutasi atau mungkin gangguan genetik di situ ya, misalnya pada kasus thalassemia atau nanti saya berikan contoh, itu bisa dilakukan editing. Dan di situ kita bisa memulai ya, kita bisa berpikir ke depan, kita bisa melakukan yang namanya gene terapi dengan menggunakan CRISPR ini. Nah, ini seperti yang saya sebutkan perkembangan dari 1993, terus kemudian tahun 2012 itu oleh saintis yang namanya Feng Zhang dari MIT, dia yang pertama kali menggunakan CRISPR sistem ini pada sel eukariot. Nah, di tahun 2020 ya baru publish di NEJM itu dengan menggunakan CRISPR-Cas9 untuk pengobatan sickle cell disease dan beta thalassemia. Jadi yang dilakukan adalah dia mengedit suatu gene ya jadi pasien diambil dulu sel darahnya, sel darah pasien,
yang tentunya yang dari bone marrow yang lebih lebih muda, dan mereka melakukan editing secara genetik dengan menggunakan CRISPR. Yang dilakukan oleh mereka adalah dia kalau di HB itu kan ada HB fetal, HB dewasa ya. Nah, kalau di sini dia menginjus ekspresi HB hemoglobin fetal. Jadi hemoglobin yang waktu kita lahir itu kan disupresi ya, dihentikan produksinya dan digantikan HB dewasa. Nah, pada kasus-kasus beta thalassemia, sickle cell disease itu kan sel darah merahnya kan hancur lebih lifespan atau jangka waktu hidupnya kan pendek. Jadi makanya karena kan kerusakan struktural dari sel darah merahnya itu sendiri kan. Jadi yang mereka lakukan adalah dengan mengedit gene dan kemudian menginjus atau meningkatkan produksi dari HB fetal, yaitu dengan salah satu dengan mengkoreksi salah satu gene di situ. Sehingga yang terjadi adalah terjadi peningkatan dari ekspresi hemoglobin fetal pada pasien, sehingga HB mereka tertolong. Dalam maksud distribusi oksigen dan lain-lain itu menjadi baik kembali. Itu yang salah satu yang sudah diterapkan untuk teknologi CRISPR ini. Jadi memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya dari proses suatu temuan itu bisa diaplikasikan secara klinis gitu. Meskipun dengan catatan pada kasus-kasus yang saya sampaikan ini dia sifatnya masih sebatas case report atau mungkin 3 atau 5 pasien, jadi belum dalam proses skala yang besar seperti kalau kita bicara tentang clinical trials yang nanti mungkin bisa kita bahas di kuliah-kuliah selanjutnya. Nah, kemudian dari situ mungkin teman-teman sudah mendapat gambaran ya gimana sih proses penelitian itu terjadi ya. Dan itu melibatkan banyak orang ya dari proses puluhan tahun, tentunya tidak hanya mereka saja, tapi kebetulan mereka adalah orang-orang yang secara secara waktu atau mungkin secara keberuntungan juga mereka adalah yang terlihat menonjol seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke pembahasannya. Jadi sebagai pengantar saja, pembahasan jadi terkait tentang tadi riset. Riset itu apa sih sebenarnya? Riset itu adalah kreasi atau pembuatan pengetahuan baru atau penggunaan pengetahuan yang sudah ada dengan cara yang lebih kreatif atau dengan cara yang lebih baru, sehingga kita dapat menemukan konsep baru, metodologi baru, atau pemahaman yang lebih baru. Jadi itu adalah proses riset itu. Jadi diharapkan kita mendapat sesuatu yang baru dari proses riset itu. Dan itu tidak terbatas pada riset-riset primer seperti yang tadi saya contohkan di depan. Tapi bisa juga kita riset itu merupakan sintesis atau analisis dari riset-riset sebelumnya. Jadi misalnya di sini adalah kalau teman-teman pernah dengar mengenai systematic review atau mungkin meta-analisis, itu kan mereka mengumpulkan atau mensintesis riset-riset sebelumnya, sehingga mereka bisa mengenerate pengetahuan baru atau pemahaman baru terhadap suatu hal atau suatu terapi atau mungkin suatu prognosis, faktor prognosis tertentu gitu ya, seperti itu. Jadi tidak terbatas pada primary research yang seperti saya contohkan sebelumnya. Nah, kalau teman-teman pernah dengar ya ada basic research, translational research, kemudian clinical research. Jadi ini sebenarnya hanya istilah saja. Kalau sekarang sih kelihatannya batasan-batasannya itu sudah semakin tidak jelas lagi. Jadi kalau banyak sekarang ahli-ahli researcher itu atau peneliti itu yang menggabungkan semuanya gitu. Jadi mereka memiliki kemampuan yang bisa menggabungkan semuanya. Jadi dia bagus di basic research. Basic research itu maksudnya adalah teman-teman secara basic, secara molekuler ya biasanya, secara molekuler atau seluler gitu misalnya. Kemudian dia juga bisa akhirnya mentranslasikan yang sebenarnya translational research itu mengaplikasikan ke organisme atau mengaplikasikan ke sistem lain, misalnya bisa ke tikus, hewan coba gitu ya, atau mungkin ke pasien dalam skala kecil gitu ya, untuk mengetahui biological plausibility dari temuan dari basic research itu seperti apa.
Kemudian kalau di clinical research itu mungkin untuk skala yang lebih besar. Jadi misalnya contohnya tadi, misalnya untuk stem cell untuk terapi, misalnya osteoarthritis. Jadi nanti kita perlu clinical research, ya kita butuh pasien, butuh kontrol, kita perlu bandingkan ya dengan power atau statistik atau sampel size yang cukup gitu ya. Dan kemudian kita melakukan analisis statistik, gimana sih dengan terapi apa namanya cartilage yang dari stem cell itu apakah bisa atau lebih efektif atau lebih baik bila dibandingkan dengan misalnya atau operasi tanpa transplantasi atau seperti apa. Nah, itu sifatnya klinikal. Jadi clinical research itu lebih dekat ke pasien atau lebih dekat ke aplikasinya kepada pasien. Tidak hanya untuk terapi, prognostik, faktor, misalnya HbA1c itu bisa untuk prognostik apa sih? Itu kan kalau HbA1c kan dulu temuannya seperti apa, transfusionnya seperti apa, kemudian juga diaplikasikan ke DM itu seperti apa, diagnostik value-nya seperti apa, itu bisa dilihat apa namanya, bisa dilihat dari tahapan-tahapan riset ini. Itu sebagai contoh. Kemudian ini salah satu grafik saja, ini akan banyak sekali macamnya ya untuk pembagian riset itu seperti apa. Kalau di sini ini pembagiannya mungkin lebih ke apa ya? Primary, secondary itu mungkin ke apa proses koleksi dari sampel yang dipakai. Kalau di sini itu kan systematic review atau mungkin meta analisis, ini mungkin teman-teman yang pernah dengar itu kan mereka mensintesis dari artikel-artikel atau penelitian sudah terpublikasi. Nah, mereka merangkum, mengelompokkan, merangkum dengan proses inklusi, eksklusi, kriteria secara sistematis sehingga didapatkan suatu knowledge baru atau pemahaman baru mengenai suatu hal tertentu ya. Seperti itu untuk yang systematic review atau meta analisis. Nah, di lain pihak ada yang disebut dengan primary, itu masuk dalam proses apa namanya artikel apa penelitian itu tergenerate atau terbuat ya. Jadi kalau misalnya di sini ada basic research tadi yang bisa sebutkan, kemudian sebenarnya ada juga epidemiological study atau mungkin clinical trial juga sebenarnya bisa masuk ke epidemiological studies. Kemudian mereka juga membaginya menjadi eksperimental atau observasional. Yang bisa eksperimental itu ya bisa tadi seperti RCT, kalau teman-teman ya, control trial itu kan eksperimental. Kemudian kalau observasional itu disebutkan misalnya seperti yang kalau mungkin teman-teman yang familiar itu misalnya case control, cohort, kemudian cross-sectional studies, seperti itu ya, itu lebih ke epidemiological study, jadi lebih ke apa ya istilahnya, tidak terbatas hanya di public health, tapi di clinical study lain pun juga menggunakan prinsip-prinsip yang sama. Terus kemudian kalau teman-teman pernah mendengar mengenai kuantitatif atau qualitative research gitu ya, nah ini juga apa namanya tergantung dari jenis data yang mereka pakai. Terus kemudian descriptive analytical research, kemudian juga yang paling hot sekarang ini kan tentang bioinformatics dan juga big data. Jadi sekarang kan teman-teman itu kan dengan teknologi yang ada sekarang kan kita bisa kalau di apa field of genetics itu banyak sekali data-data itu yang ukurannya itu besar-besar, dan misalnya kayak seperti genome sequencing itu kan datanya cukup besar dan kita bisa melakukan dengan kemampuan bioinformatics ya itu kita bisa melakukan pengolahan data yang sedemikian rupa sehingga kita bisa mendapatkan informasi baru dari misalnya tadi genetic sequencing data atau semacamnya. Atau mungkin kalau di era sekarang selain mungkin genetics mungkin seperti BPJS yang mungkin mereka memiliki jutaan data dari para apa namanya para pengguna fasilitas BPJS misalnya di Indonesia ya, itu kan juga bisa diolah dengan teknologi yang sekarang dengan bioinformatics, teknologi bioinformatics, kemudian analisis statistik yang cukup advance gitu, itu juga bisa menjadi suatu studi yang mungkin belum bisa dimasukkan dalam kategorisasi grafik ini gitu. Itu mungkin sedikit gambaran mengenai itu. Jadi mungkin bisa untuk kedepannya Medicollective misalnya untuk melakukan kuliah misalnya tentang bioinformatics atau big data analysis atau semacamnya ke depan. Nah, untuk proses sendiri, jadi apa ya? Mungkin ini lebih ke
gimana sih kalau kita mau melakukan riset gitu ya. Jadi yang pertama harapannya itu kan kalau kita melakukan riset itu kan yang istilahnya yang paling dekat dengan kita, yang penting. Jadi kita bisa membuat perbedaan, make difference gitu. Misalnya kayak memperbaiki suatu sistem atau memperbaiki outcome suatu penyakit atau treatment gitu ya, seperti itu. Kalau misalnya di konteks kedokteran gitu, misalnya kalau kita punya praktik sehari-hari kita melihat pasien kita seperti apa, oh ternyata kok banyak pasien-pasien yang improvement-nya tuh mungkin dari secara klinis itu tidak terlalu baik, itu ada apa sih faktornya, kita bisa melihat tentang faktor prognostiknya, atau mungkin faktor resiko apa yang terkait kenapa pasien tidak sembuh-sembuh, atau mungkin kita bisa menggunakan obat baru yang ada di luar negeri yang bisa kita masukkan ke dalam, yang kita melakukan ke dalam negeri untuk melakukan misalnya RCT, apa semacam itu ya, kita bisa berangkat dari sana. Nah, kita melakukan yang namanya identifikasi, dan identifikasi masalah yang ada di sekitar kita itu apa, idealnya seperti itu. Kemudian dari situ kita memprioritaskan masalahnya itu yang paling penting itu apa sih gitu dari berbagai macam masalah yang ada. Nah, kemudian kita ya tadi atau disebut yang di langkah kedua ya, menentukan masalah yang penting. Kemudian setelah itu kita kita sudah punya gambaran masalah. Kita akan selanjutnya adalah kita melakukan literatur review. Kita melakukan searching atau pencarian penelusuran literatur secara elektronik misalnya, itu kita harus punya kemampuan itu. Jadi kalau teman-teman di pendidikan dokter mungkin juga sudah pernah ya melakukan yang namanya literatur searching. Jadi kita mencari jawaban dari permasalahan yang kita tadi identifikasi. Jadi sudah sejauh mana permasalahan yang kita dapatkan itu sudah terselesaikan. Atau kalau misalnya sudah ada yang mencoba untuk menyelesaikan, kita cari gap-nya. Apakah itu sudah efektif atau sudah efisien, atau mungkin kita perlu ada perbaikan, misalnya dari jumlah kita secara analisis ya, dari penelitian yang sudah diterbitkan itu, apakah sampelnya itu karakteristik subjek itu sama nggak sih sama yang ada di setting kita, jangan-jangan mereka menggunakan sampel yang berbeda secara karakteristik, secara klinisnya. Jadi mungkin itu menjadi word atau misalnya menjadi penting untuk dilakukan di populasi kita karena populasi mungkin berbeda. Terus kemudian juga jenis intervensinya mungkin sedikit berbeda, misalnya dengan kita keterbatasan, mungkin di setting Indonesia keterbatasan alat diagnostik tertentu, mungkin kita memiliki kriteria pasien yang sedikit berbeda, atau mungkin outcome yang dinilai juga berbeda, makanya kita juga perlu mengoptimisasi bagaimana suatu obat tertentu itu bisa menyembuhkan pasien. Jadi kita bisa melihat dari searching literatur itu, kita bisa membandingkan dengan apa yang terjadi dengan setting yang ada di kita. Jadi kita mencari gap, dari situ kita bisa akhirnya kita menentukan tujuan riset. Jadi kita lebih fokus lagi kemana sih problem tadi yang banyak tadi itu kita mau ditujukan untuk apa. Karena kan kita sudah melihat gap, melihat apa solusi-solusi yang sudah ditawarkan di literatur itu seperti apa, apakah kita sudah pernah diterapkan atau belum. Nah, itu kan kita bisa mengambil dari situ dan kita memformulasikan dalam suatu tujuan penelitian. Nah, dari situ kita kemudian melakukan proses yang namanya designing. Jadi kita mendesain penelitian kita itu mau seperti apa. Apakah dari permasalahan tadi misalnya untuk terkait intervensi, kita yang paling bagus tuh ya tentunya RCT. Apakah kita akan melakukan RCT atau mungkin melakukan tipe studi yang lain, misalnya cohort saja atau mungkin case control saja karena mungkin keterbatasan dana dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan dilakukan dalam proses menentukan desain penelitian. Kemudian variabelnya seperti apa, samplingnya, kemudian teknik pengumpulan data seperti apa. Nah, dari situ kita sudah nampak tuh proposal kita seperti apa. Nah, dari situ kita bisa mengajukan ke ethical clearance untuk mendapatkan approval secara etis bahwa penelitian kita itu secara etis sudah diterima. Jadi tidak membahayakan pasien, kemudian tingkat resikonya rendah, kemudian benefitnya cukup tinggi. Nah, itu nanti kita bisa lakukan eksekusi untuk dilakukan penelitian. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pengambilan data. Setelah itu data dikumpulkan, kemudian kita ada data cleaning, ada proses data cleaning, ada proses analisis data, kemudian dari situ kita
dengan analisis statistik atau analisis yang lain, kita bisa melakukan interpretasi dari data tersebut. Terus kemudian kita melakukan pelaporan. Nah, pelaporan ini bisa juga dalam bentuk rekomendasi, atau mungkin juga dalam bentuk paper yang untuk dipublish, atau mungkin dalam bentuk naskah disertasi atau tesis gitu ya. Itu juga dilakukan. Kemudian diseminasi. Diseminasi itu misalnya seperti presentasi, atau mungkin kita sharing ke publikasi ininya juga itu merupakan salah satu cara untuk diseminasi hasil penelitian ya. Kemudian presentasi kemana misalnya, itu juga ada salah satu proses diseminasi sebagai tanggung jawab dari proses penelitian. Yang berikutnya adalah karena tadi kita sudah berangkat dari proses masalah yang cukup real, mungkin bisa langsung diaplikasikan, maka kita bisa melakukan aplikasi dari hasil penelitian tersebut. Itu adalah proses riset, dan itu akan terus berangsur-angsur istilahnya berputar terus ya. Jadi proses aplikasi ternyata kok tidak efektif misalnya. Apa terjadi masalah, atau masalah apa lagi yang mungkin mengakibatkan suatu intervensi tidak efektif. Nah, itu kita bisa muncul identifikasi masalah lagi. Kemudian kita melakukan analisis masalah, melakukan literatur review, kemudian melakukan riset lagi gitu ya. Jadi proses itu akan terus menerus terjadi. Nah, kenapa sih harus melakukan riset? Jadi ngapain harus ribet-ribet sih gitu melakukan riset gitu? Nah, mungkin memang kalau banyak orang bilang bahwa riset itu memang tidak untuk semua orang gitu, karena memang mungkin satu orang mungkin dia tidak begitu tertarik tentang riset karena mungkin prosesnya terlalu lama gitu ya. Tapi pada orang-orang tertentu gitu ya, itu menjadi suatu kepuasan karena dia merupakan suatu passion dari orang tersebut. Jadi kalau kita bisa, atau merupakan suatu kontribusi dari kita, misalnya mengembangkan atau meningkatkan outcome dari misalnya penyakit atau apa, itu yang mungkin bisa menjadi suatu kepuasan dari orang tersebut ya. Kemudian kira-kira skills apa kemudian yang dibutuhkan untuk menjadi seorang periset gitu ya. Yang pertama tentunya memahami konsep dan jenis desain penelitian, itu yang pertama. Mungkin yang lebih dari itu, yang mungkin nomor satunya lagi adalah tentang field of study teman-teman yang paling disuka itu di field study apa. Itu mungkin teman-teman harus lebih ahli atau lebih mahir lagi di field of study tersebut. Terus kemudian yang berikutnya memahami konsep dan jenis desain penelitian. Kemudian memahami literatur searching yang saya sebutkan sebelumnya. Terus kemudian memiliki kemampuan project, data management yang baik. Ini banyak sekali kursus-kursus secara online sekarang ya untuk terkait project management, kemudian data management gitu ya, di platform-platform online course. Jadi teman-teman mungkin bisa juga ikut ke sana gitu ya untuk belajar mengenai project dan data management misalnya. Kemudian kemampuan menulis yang baik. Nah, mungkin itu salah satu yang saya dapat dari saya belajar melakukan riset dan kemudian menulis laporan kemudian di saat saya melakukan PhD ya, itu adalah proses menulis itu ternyata di Indonesia itu kecenderungannya mereka orang-orang Indonesia itu sulit untuk melakukan analytical atau critical writing gitu. Jadi masih kebanyakan itu kalau orang-orang Indonesia itu nulisnya itu deskriptif. Jadi kita menyebutkan aja bahwa riset ini A, B, C, D, E dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita harusnya lebih ke proses analitik gitu, lebih ke kritikal. Kenapa bisa seperti itu? Kira-kira supportingnya apa? Istilahnya supporting evidence-nya seperti apa tuh diramu sedemikian rupa sehingga tidak hanya sekedar deskriptif, tapi ada isi atau analitika di dalamnya. Nah, itu mungkin yang perlu lebih dipelajari lagi. Mungkin nanti ke depannya medical lab mengadakan pelatihan ya atau workshop mengenai cara menulis scientific writing yang baik itu seperti apa. Terus kemudian kemampuan komunikasi yang baik, karena kadang-kadang kita kalau meneliti itu tidak hanya meneliti sendiri ya, tapi kita melibatkan banyak stakeholders atau mungkin collaborators gitu ya, yang membutuhkan proses komunikasi yang baik. Kemudian karena sekarang ya sampai sekarang ini bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling efektif dalam mengkomunikasikan hasil penelitian secara lebih luas, makanya kita harus juga bisa memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik dalam meneliti itu.
kemudian kita harus teliti, dan juga yang paling penting persisten. Karena kadang sangat sulit ya, kadang kalau yang saya hadapi waktu saya PhD itu, satu tujuan penelitian itu bisa selesai dalam waktu 1,5 tahun. Jadi sudah hampir kayak terlalu lama, kemudian kita berpikir untuk menyerah dan sebagainya. Tapi ternyata supervisor atau mungkin mentor itu juga ternyata harus selalu mengingatkan si mahasiswanya untuk selalu tetap persisten, dan maksudnya persisten tuh kayak apa ya istilahnya tuh, tahan banting, tidak mudah menyerah gitu ya dalam proses riset itu. Jadi itu yang mungkin salah satu yang perlu dipelajari dan cukup sulit. Nah, kalau untuk memulai riset sendiri, seperti yang saya sebutkan tadi ya, kita harus mulai dari passion atau motivation. Tapi mungkin kalau untuk kita berlatih, mungkin karena kita pada situasi misalnya masih sekolah, misalnya S2, atau mungkin masih PPDS, kan kadang ada yang juga outcome-nya tesis misalnya, atau mungkin S1 bahkan itu kan ada skripsi misalnya. Itu kalau bisa kita mencari subjek penelitian itu yang sesuai dengan passion atau mungkin sesuai dengan keinginan kita tuh pengennya apa sih, itu mungkin perlu dicari, dan itu memang sangat sangat sulit menemukan hal itu karena kita harus sebenarnya mencoba banyak hal dulu yang kemudian kita bisa tahu mana sih yang paling sesuai dengan passion kita. Itu memang sangat sulit, tapi ya salah satunya adalah mencoba banyak hal. Itu yang salah satu yang saya lakukan. Ini mencoba banyak hal, membaca banyak hal gitu ya. Terus kemudian ikut istilahnya kuliah apa misalnya seperti itu. Jadi kita bisa memiliki wawasan yang cukup luas sehingga kita bisa melakukan pemilihan terkait apa sih kira-kira passion kita gitu ya, seperti itu. Terus kemudian mulai riset itu yang paling penting adalah mentoring. Jadi kita kalau bisa tuh mencari mentor atau mungkin supervisor ya istilahnya, tapi belum tentu supervisor juga, yang baik gitu ya, mentoring yang baik. Itu seperti misalnya ya istilah dengan proses mentoring itu kita bisa memiliki kemampuan lebih baik gitu dalam proses riset. Terus kemudian kita juga harus mempertimbangkan opportunity atau mungkin kesempatan. Jadi di mana ada kesempatan segera untuk diambil gitu. Itu mungkin salah satu tips untuk teman-teman, misalnya ada beasiswa tertentu atau mungkin ada kuliah tertentu yang mungkin kita nggak terlalu ngerti, tapi mungkin kita bisa aja masuk gitu ya. Kesempatan itu sangat sangat jarang dan sulit diprediksi. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, bolehlah untuk diambil gitu ya. Terus kemudian dan dicoba saja, misalnya kita mau aplikasi funding bisa dan kita belum pernah sama sekali, coba aja gitu kan. Dan proses mencoba itu ada proses belajar, dan harapannya nanti di banyak kali mencoba itu ada satu yang misalnya sukses. Jadi itu menjadi suatu proses belajar yang baik. Kemudian juga kita harus memperhatikan kalau kita memulai riset itu resources itu ada atau enggak gitu ya. Jadi kadang kan kalau kita mungkin masih studi, kita ada keterbatasan istilahnya dana, ya tentunya kita tidak bisa melakukan riset yang benar-benar sangat ideal, sangat novel gitu ya, maksudnya sangat baru gitu kan, mungkin akan sangat sulit karena itu membutuhkan resource yang cukup besar. Jadi kita juga harus menimbang visibilitas, kemudian juga kemampuan kita sebagai misalnya secara finansial, kemudian secara fasilitas laboratorium, misalnya kalau kita melakukan basic research, atau mungkin tadi misalnya kalau kita clinical research misalnya jumlah pasiennya mungkin tidak terlalu banyak, tapi itu suatu hal yang penting untuk dilakukan di populasi kita, dan tentunya itu kan perlu pertimbangan-pertimbangan itu. Nah itu salah satu yang harus juga dipikirkan sebelum kita untuk memulai riset gitu ya. Itu mungkin gambaran bagaimana kita bisa kita melakukan memulai riset gitu ya. Terus kemudian untuk tips melakukan riset sendiri gitu ya, tadi saya sudah sebutkan, cari subjek yang teman-teman mungkin paling passionate gitu, yang paling teman-teman paling senang gitu ngerjainnya. Karena kalau sudah passion gitu ya, itu nggak akan capek gitu kalau misalnya kita melakukan suatu kegagalan dalam proses penelitian itu, atau mungkin kesulitan gitu, itu kita tidak mudah menyerah gitu dalam proses penelitian itu. Kemudian juga tadi
Karena kita butuh kemampuan literatur searching yang baik untuk mencari gap, untuk mencari solusi yang sudah ada gitu ya, kita harus membaca yang cukup banyak. Kemudian juga kita menulis yang banyak. Jadi kalau kita sudah pada posisi riset, kita menulis lebih sering gitu. Itu mungkin salah satu kesalahan yang banyak dilakukan. Mungkin saya juga ya waktu awal-awal saya studi PhD itu tulis saja apapun itu ditulis aja. Misalnya seperti metode lah atau mungkin hasil penelitian yang cuma seberapa itu ditulis aja. Karena itu akan sangat membantu nanti kita dalam proses belajar menulis, kemudian juga kita kadang juga salah satu ininya adalah convert atau apa kenyamanan, oh ternyata sudah menulis banyak. Karena kadang di akhir-akhir PhD itu cukup stressful ya, karena kita harus menulis yang cukup banyak ya, yang dengan kualitas juga yang harusnya bagus gitu. Jadi dalam kalau kita sudah proses menulis dari awal, itu kan kita akan ada proses editing ya, yang mungkin akan menjadi lebih cepat karena kita sudah punya bahannya gitu. Terus kemudian untuk kesempatan baru, ya kesempatan untuk scholarship, funding, atau mungkin kursus gitu ya, itu bisa diambil karena itu akan meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan riset ya, tentunya scholarship atau funding atau kursus-kursus yang berkaitan dengan riset. Kemudian kalau kita sudah terjun di dunia riset ya, itu kalau bisa kita tuh dokumentasikan semua apa yang kita lakukan dalam proses riset itu. Jadi kalau di basic science itu biasanya kita punya buku lab gitu ya, buku lab yang kita mencatat semua apa yang telah kita lakukan di situ. Jadi kita bisa track kira-kira, oh saya dulu pernah melakukan ini dan ini tidak berhasil, jadi jangan diulangi lagi di kedepannya. Jadi kita punya recordnya. Atau mungkin kita sudah berhasil dengan misalnya uh, campuran kimiawi seperti ini. Jadi kita bisa langsung contek untuk apa namanya melakukannya di kemudian hari. Jadi itu apa namanya sebaiknya punya yang namanya buku lab ya atau buku penelitian atau apapun istilahnya. Dan sekarang sudah banyak secara online atau digital itu sudah banyak juga misalnya seperti Benchling ya atau Benchling itu yang dikembangkan oleh teman-teman yang dari MIT itu juga cukup bagus. Terus kemudian apalagi ya saya agak lupa. Tapi banyak sekali apa namanya lab book online yang bisa kita gunakan. Terus kemudian yang menurut saya investasi yang paling baik adalah bukan paling baik, yang salah satu investasi yang cukup cukup apa mungkin penting ya sekarang adalah untuk bisa yang namanya program R. Teman-teman kalau kalau pernah dengar ya R itu adalah salah satu apa statistical tools atau alat statistik seperti SPSS atau SAS gitu ya. Tapi karena dia sifatnya dikembangkan oleh banyak orang, ini open source, jadi dan dia cukup sangat powerful untuk menganalisis berbagai macam jenis data. Jadi mungkin teman-teman mulai dari sekarang mungkin bisa belajar mengenai R itu apa. Kemudian tadi yang paling penting adalah persisten. Kalau dalam riset itu kita harus persisten, nggak boleh mudah menyerah. Itu yang belum saya pelajari selama saya berkecimpung di dunia riset. Yang tentunya memang masih belum lama, tapi persisten apa sikap persisten itu adalah sikap yang yang sangat dibutuhkan seorang peneliti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini yang sedikit ini bisa menjadi gambaran teman-teman kalau nanti mau melakukan riset itu seperti apa, dan gambaran riset itu juga tidak terkotak-kotak misalnya hanya riset klinis saja atau mungkin hanya riset translasional saja atau mungkin basisnya. Kadang kita juga bisa menggabungkan semua riset itu dalam suatu penelitian. Mungkin itu saja. Terima kasih atas Dr. Fea. Terima kasih banyak kepada Dr. Yuda atas pemaparannya. Jadi kita benar-benar dapat insight baru yang sangat luas ya sekarang ya, karena memang harapannya di sesi ini kita mendapatkan introduction atau pengenalan sebenarnya penelitian di bidang kedokteran atau kesehatan itu seberapa luas dan seberapa dalam. Nah, luas dan dalam. Nah, itu dua hal yang berkebalikan tapi benar-benar memang penting untuk dipahami ya. Nah, untuk teman-teman semua yang hadir pada hari ini, langsung saja saya ingatkan kembali jika ada pertanyaan,
Bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di chat box Zoom kita, nanti akan saya bacakan satu persatu. Mungkin memang masih butuh waktu ya untuk mencerna semua materi yang diberikan oleh Dokter Yuda, karena memang banyak sekali hal-hal baru yang kita dapatkan ya. Tapi ada beberapa hal yang memang berkesan buat saya nih dok, karena memang saya juga menjalani penelitian yang cukup lama. Jadi sedikit cerita itu saya memulai karir penelitian itu dimulai dari asisten peneliti ya dok. Memang kalau kita itu seringnya biasanya mencari kesempatan opportunity yang tadi dokter Yuda bilang itu salah satunya setelah lulus tuh banyak dari teman-teman dokter itu mencari kesempatan untuk bekerja sebagai asisten penelitian. Sebenarnya apa sih manfaatnya? Jadi yang pertama kalau menurut saya memang kita jadi otomatis punya mentor yang tadi disebutkan oleh Dokter Yuda ya. Mentor orang yang sudah biasa melakukan penelitian dan bisa mengajari kita untuk melakukan penelitian yang baik gitu ya. Lalu yang kedua yang nggak kalah penting adalah dapat networking ya. Benar ya dokter ya? Karena kita nggak Oh bisa ya betul. penelitian melakukan sendiri itu udah nggak mungkin banget apa istilahnya ya, karena walaupun misalnya kita mau hanya melakukan penelitian dari rekam medis pun kita memerlukan ekspertis dari orang lain untuk nantinya bisa menghasilkan interpretasi data penelitian yang lebih baik lagi. Oke, nah dokter ini uh, ada beberapa pertanyaan yang sebelumnya sudah masuk ke kita dari form registrasi. Mungkin kita mulai dari situ dulu, nanti mungkin akan memancing pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya ya. Jadi kita mulai dari satu pertanyaan dulu, ini dari Saudara Faras Munada dari UMSU ini dok. Pertanyaannya, kapan momen saat Mas Yuda, Dokter Yuda merasa research adalah suatu hal yang tak terlepaskan dan harus dipahami secara mendalam. Wah, kapan nih Dokter Yuda merasa oke, I am into research gitu. Apa yang membuat Dokter Yuda sendiri itu tertarik akhirnya melakukan research? Gimana dok kira-kira? Apa ya? Mungkin pertanyaannya sulit ya. Kalau kapan tuh sulit ya. Tapi mungkin dalam proses perjalanannya ya. Jadi kan tadi tuh berangkat dari opportunities ya. Jadi dari kesempatan. Jadi dulu ya ikut-ikut aja misalnya kuliah ini, kuliah itu gitu. Misalnya kuliah tamu misalnya terutama yang dari luar negeri ya. Itu cukup inspiring gitu. Dari situ kemudian muncul bahwa ternyata menjadi seorang researcher itu salah satu manfaatnya jadi tidak hanya manfaat apa namanya untuk apa namanya ya diri sendiri ya, tapi maksudnya untuk masyarakat luas. Jadi impact. Jadi salah satu suatu kontribusi kita untuk misalnya ke masyarakat itu apa sih gitu. Jadi itu mungkin salah satu apa namanya hal yang membuat saya mungkin saya bisa berkontribusi di situ gitu. Jadi misalnya gini, kalau kita melakukan riset, misalnya riset tentang obat gitu ya di Indonesia gitu. Nah itu kan mungkin selain apa namanya bermantu diri sendiri, misalnya apa kita punya publikasi dan sebagainya, tapi kita juga punya impact masyarakat luas. Misalnya, oh ternyata obat ini bisa digunakan dan bermanfaat baik untuk meningkatkan misalnya outcome klinis suatu penyakit tertentu. Nah itu mungkin sebagai suatu apa ya inner motivation yang mungkin saya punya sekarang ya. Jadi bagaimana kita bisa bermanfaat secara lebih luas gitu dengan suatu penelitian. Jadi kalau kita meneliti itu harapannya tadi itu punya impact yang lebih luas gitu. Meskipun itu memang kadang sulit ya, kadang kalau kita baru memulai penelitian atau belajar penelitian, kita mungkin tidak bisa seidealis itu, tapi itu sebagai salah satu langkah untuk menuju ke sana gitu ya. Jadi harapannya sih ke depannya setelah menjadi seorang peneliti itu kita meneliti hal-hal yang mungkin dekat dengan kita dan juga memiliki manfaat yang lebih uh, luas gitu terutama untuk masyarakat di sekitar kita, mungkin itu ya. Itu menjawab pertanyaan nggak ya dok? Kayaknya nggak menjawab pertanyaan. Ya. Jadi emang intinya tuh sebenarnya mencari passion itu tadi ya dok ya. Karena kalau Iya mungkin saya ya. sendiri peneliti itu salah satu pilihan yang emang butuh motivasi tinggi ya dok. Dan karena kita butuh waktu untuk mendalaminya dan bisa menjadi peneliti handal itu butuh proses ya.
Iya. Ya, Mungkin kita mau interaktif dikit nih. Mungkin peserta di sini, kenapa sih tertarik untuk belajar riset? Ada nggak yang mau sharing ke kita? Silahkan angkat tangan, nanti bisa dibuka speakernya, speaker mic-nya. Oh, jadi speaker kan? Ada yang ingin sharing? Silahkan bisa raise hand atau langsung aja dibuka mic-nya, bisa sharing ke kita. Jadi kenapa sih pingin belajar tentang riset dan hadir pada sesi kita pagi hari ini, biar kita tahu nih kira-kira ke depannya Medical Active perlu ngadain kelas apa ya, biar bisa memfasilitasi teman-teman semua untuk belajar lebih jauh. Apakah ada atau mau ditunjuk nih? Wah, jadi kayak dosen saya nunjuk lagi. Oke, nggak apa-apa, sambil nunggu panas nih Dok, masih ada pertanyaan lagi. Dari Magdalena Sri Febiolita dari Ukrida nih Dok. Nah pertanyaannya, bagaimana sih menentukan dan menyusun judul penelitian yang sama sekali belum diteliti orang lain, yang referensinya mudah dicari dan novelty-nya sangat tinggi Dok? Waduh, tricky pertanyaannya Dok. ya pengennya semuanya seperti itu ya, mudah dicari, terus novel gitu. Ya, apa namanya, kalau saya ya, kalau dari guru-guru saya yang di, apa namanya, guru-guru kami gitu ya, itu kalau bisa, kalau kita melakukan penelitian itu yang, apa ya istilahnya, salah satunya, bukan semuanya, itu yang misalnya gitu, yang sifatnya itu local wisdom gitu. Jadi kayak misalnya, apa sih, misalnya contohnya apa sih, ya misalnya kayak kalau yang paling gampang contohnya misalnya jamu-jamuan atau apa misalnya, itu mungkin menjadi hal yang cukup baik, atau mungkin berangkat dari problem yang paling banyak di Indonesia, misalnya tentang misalnya TB gitu misalnya, atau mungkin apa istilahnya yang lain, misalnya diare gitu, seperti Prof Yati itu kan dia sangat concern terhadap diare, dan itu bisa mengattract banyak funding juga dari luar negeri, karena memang itu problem utama, tapi problem utama di Indonesia gitu. Jadi mungkin bisa berangkat dari problem-problem yang ada di sekitar kita dulu. Tapi bukan berarti problem-problem yang apa sifatnya itu apa saya bukan jarang ya, tapi maksudnya membutuhkan fasilitas resource yang lebih bisa, seperti yang saya geluti sekarang, yaitu tentang misalnya stem cell atau mungkin tentang gene terapi gitu ya, itu mungkin masih sangat di awang-awang ya mungkin kalau di Indonesia, tapi mau sampai kapan kita tertinggal gitu kan. Jadi mungkin kalau saya berpikirnya begini, karena kita di Indonesia belum ada atau belum banyak ahli di bidang tersebut, kenapa tidak kita terjun di bidang itu yang memang belum ada banyak orang yang menggeluti bidang itu. Dan saya harapannya kalau kita tadi berangkat ke misalnya terkait CRISPR atau mungkin gene editing atau gene terapi di Indonesia tuh, kasus-kasus thalassemia, sickle cell disease itu kan cukup banyak ya proporsinya. Nah itu mungkin mungkin cita-cita saya pribadi ya, mungkin maksudnya kalau bisa membawa teknologi itu di Indonesia, kemudian kita misalnya bisa memanfaatkan, tidak perlu kita membuat apa namanya istilahnya gene editing atau toolsnya saja, kita bisa mendatangkan dari misalnya biopharmaceutical company yang dari luar negeri yang punya produknya, kita bawa ke Indonesia. Karena benar saya sebagai seorang dokter ya, jadi kita bisa, salah satu privilege sebagai seorang dokter kan kita dekat ke pasien, jadi kita bisa langsung mengaplikasikan kepada pasien, atau misalnya translational atau tadi yang disebut clinical research gitu ya. Jadi harapannya kan mimpi ke depan kan bisa tadi itu membawa hal tersebut kemudian diterapkan ke pasien kita, dan kita bisa tadi itu make difference. Jadi maksudnya sedikit aja perbedaan sedikit, misalnya 2-3 pasien, tapi itu kalau sesuatu hal yang positif kan luar biasa ya. Jadi mungkin itu. Jadi yang bisa garis bawahi, tidak menutup kemungkinan bahwa hal-hal yang sifatnya itu belum banyak dilakukan di Indonesia itu menjadi hal-hal yang sulit, tapi kalau kita bisa menggeluti di bidang itu dan menjadi salah satu orang yang tekun di bidang itu, harapannya sih nanti kita bisa membuat perubahan itu. Nah kalau tadi yang kembali ke pertanyaan tadi, memang sih akan lebih mudah kalau kita berangkat dari yang sudah ada dulu. Jadi misal kalau kita concern ke misalnya tadi TB dulu, ya nggak apa-apa gitu, tapi kalau memang mau concern ke tempat lain juga sebenarnya nggak masalah gitu. Yang penting apa ya istilahnya, kita bisa memanfaatkan apa ya kesempatan yang ada. Jadi misalnya kalau ada funding terkait apa misalnya dari pemerintah atau dari mana, kita coba-coba aja, kita bikin misalnya proposal atau mungkin apa yang mungkin
akhirnya mungkin kalau kita dapat alhamdulillah, kalau nggak pun kita sudah belajar bagaimana kita membuat proposal atau mungkin setidaknya kita lebih tahu lebih dalam mengenai field of study itu. Karena kan dalam proses membuat proposal kita juga membaca banyak, kita mensintesis informasi dan lain sebagainya. Mungkin itu ya dok. Ya, mungkin dokter Fea mungkin ada tambahan. Saya personally setuju sekali sama semua pemaparan dari Dokter Yuda ya, karena memang untuk seakan-akan tuh kata novelty itu menakutkan bagi orang-orang yang belum benar-benar paham sebenarnya novelty itu tidak harus selalu baru di dunia ya dok ya. Bahkan sebenarnya kita bisa bawa ke rumah sakit kita sendiri, lakukan penelitian di lingkup rumah sakit dengan data yang ada, itu bisa jadi novelty juga ya dok ya. Asalkan memang belum pernah dilakukan sebelumnya dan harapannya bisa membawa manfaat bagi orang banyak. Oke, nah ini ada dari chat room ada pertanyaan nih dok. Saya bacakan dari Yufi Kartika Astari. Izin bertanya dok, apakah bioinformatics sudah banyak diterapkan di Indonesia? Seperti apa contoh yang sudah ada atau potensi yang bisa diselesaikan dengan adanya bioinformatics? Oh, ini menarik dok, karena hal baru ya. Sejauh apa sih dok yang mungkin dokter Yuda Ya. tahu dan mungkin bisa sharing ke teman-teman di sini? Ya, mungkin saya tidak terlalu banyak tahu ya terkait bioinformatics di Indonesia gitu ya. Tapi kalau potensinya itu besar, salah satunya adalah kalau kita bicara tentang bioinformatics itu kita kaitannya ke big data ya. Jadi apa namanya kan itu kan proses modeling statistik dan sebagainya itu yang apa namanya kita cukup tentunya perlu ahli-ahli bioinformatics yang dia itu paham tentang statistik dan juga paham tentang mathematics gitu ya. Dan juga paham tentang biologi gitu kan kita belajar atau kita membahas mengenai apa namanya kesehatan ya. Jadi itu kalau potensi sendiri kalau di Indonesia tuh kan ini ya mungkin yang cukup nyata salah satunya adalah tentang BPJS ya. BPJS itu datanya tuh luar biasa. Itu bisa jutaan, bisa puluhan juta apa data ya, data satu individu data gitu. Jadi dengan adanya bioinformatics itu kita bisa mengolah data itu menjadi sedemikian rupa kita menjadi punya apa ya istilahnya knowledge baru sebenarnya seperti apa misalnya tentang uh, mungkin kalau BPJS kan health economics ya jadi health economics digabungkan dengan proses analisis bioinformatics kemudian juga itu kan akan sangat kaya sekali ya proses analisisnya jadi itu mungkin bisa menjadi salah satu potensi yang bisa digali terus kemudian yang kedua adalah tentang terkait genetics ya. Kalau di Indonesia ini kan juga ada banyak institusi-institusi yang sebenarnya genetics, tapi memang memiliki keterbatasan di dalam fasilitas peralatan ya. Tapi yang sudah cukup maju, misalnya seperti di Eijkman gitu ya, itu kan juga sudah cukup maju. Kemudian di LIPI pun juga sudah cukup baik, ada beberapa alat yang memang cukup canggih ada di sana. Jadi tadi kembali ke proses kolaborasi dan sebagainya tadi kalau kita bisa melakukan punya ide penelitian terus kita bisa mengkontak orang-orang yang duduk di sana bisa di Eijkman atau mungkin di LIPI untuk diajak kerjasama gitu ya nah, tentunya itu akan menjadi hal yang bagus gitu dalam proses riset di bidang terutama big data atau bioinformatics. Nah kalau dari proses apa namanya di Indonesia sendiri yang sudah diaplikasikan mungkin belum terlalu banyak sejauh yang pengetahuan yang saya tahu ya karena memang ahli-ahli di bioinformatics sendiri itu mungkin masih cukup terbatas di Indonesia jadi mungkin teman-teman kalau apa namanya mau apa terjun di dunia riset kemudian senang tentang komputer kemudian statistik gitu mungkin akan sangat cocok sekali kalau kita bisa masuk ke bioinformatics gitu karena menurut saya itu salah satu apa namanya profesi kedepannya yang mungkin cukup menjanjikan gitu ya mungkin itu sih. Ya, setuju. Jadi dari pemaparan Dokter Yuda tadi sebenarnya kita jadi dapat suatu motivasi ya untuk bisa mungkin kalau memang peserta di sini sangat tertarik dengan big data terutama di Indonesia karena memang kita kekurangannya kita pencatatan datanya yang masih kurang baik ya dok di Indonesia ya dibandingin di luar negeri. Dari hal kecil seperti penelitian bagaimana menemukan cara pencatatan data klinis yang baik itu aja sudah sesuatu ide penelitian ya dok sebenarnya ya. Jadi dari hal-hal seperti itu bisa
dimulai penelitiannya. Dan dari penjelasan Dokter Yuda tadi, sebenarnya kita buat teman-teman yang tertarik untuk mencari beasiswa atau ingin sekolah di luar negeri, bisa banget untuk mulai lihat-lihat dan baca-baca terkait dengan bioinformatics di medicine, karena banyak sekali universitas di luar negeri yang sudah sangat baik terkait dengan ini, dan tidak menutup kemungkinan nanti kalian-kalianlah yang akan membawa ilmu baru ini ke Indonesia. Gitu. Baik, kita lanjut lagi, Dokter. Ada pertanyaan dari Fasti Arum. Bagaimana jika kita mempunyai pengalaman riset tapi di berbagai bidang atau topik yang berbeda ini, Dok? Apakah akan mempengaruhi profil riset kita jika tidak fokus dalam satu bidang? Bagaimana bisa mengetahui jika kita mempunyai passion di bidang tertentu untuk dilakukan riset? Jadi ada dua inti pertanyaan ya, Dok ya. Apakah nggak masalah, Dok? Misalnya tadinya saya ambil di anak, terus tapi setelah itu kok saya pinginnya jadi lebih ke topik yang lain gitu. Apakah dari track record kita akan mempengaruhi ini, Dok? Kalau apa namanya itu sebenarnya tergantung dari apa ya, penilai ya, masing individu-individu penilai itu ya. Jadi maksudnya kalau saya sendiri sih, menurut saya sih harusnya tidak berpengaruh. Kalau saya pribadi ya, itu tidak berpengaruh karena kan mungkin yang dilihat adalah apa ya? Mungkin ya mungkin penting ya kalau kita punya apa track record atau history yang semuanya inline, bagus gitu. Semua misalkan di field of cancer, semua penelitiannya cancer, kerjanya di tempat cancer, terus nggak, maksudnya semuanya kayak gitu gitu. Tapi kalau saya sih beranggapannya nggak perlu juga seperti itu. Kalau menurut saya dengan kita punya banyak apa namanya wawasan, istilahnya banyak apa istilahnya punya perbedaan apa namanya historinya tuh macam-macam tuh malah justru menunjukkan bahwa teman-teman itu punya wawasan yang cukup luas, punya apa namanya mungkin harapannya punya pandangan yang cukup luas gitu dalam memandang satu masalah itu, harapannya seperti itu. Jadi misalnya nih contohnya misalnya saya sebagai seorang dokter, tapi saya juga punya background di public health sebenarnya, karena saya di S2-nya kan saya di clinical epidemiology. Jadi menurut saya itu justru kalau saya sangat membantu sekali karena saya jadi belajar selain tadi basic science. Jadi saya kan S3-nya basic science tentang stem cell genetics, itu kan lab based atau basic science ya sebenarnya. Tapi karena saya juga seorang dokter yang pengen juga dekat ke pasien dan tetap melakukan praktek, jadi saya juga pengen punya bekal terkait clinical research gitu. Jadi clinical research-nya saya belajar itu saat S2 itu di waktu mengambil clinical epidemiology. Itu saya belajar mengenai tadi itu misalnya cohort study, kemudian RCT, dan itu saya nggak dapat waktu saya di basic science gitu. Jadi menurut saya dengan kita memiliki banyak background itu sebenarnya bukan suatu hal yang jelek. Kalau saya akan melihatnya sebagai hal yang positif karena dengan seperti itu kita bisa dilihat orang itu kita memiliki wawasan yang mungkin cukup luas gitu ya. Jadi kalau kita nanti dihadapkan dalam misalnya suatu permasalahan, kita harapannya memiliki wawasan yang berbeda, nggak terkungkung dalam satu apa namanya subjek saja. Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau mungkin saya kembalikan ke saya lagi, kalau saya nanti misalnya berpraktek sebagai seorang klinisi, tapi juga sebagai periset, ya mungkin saya menjadi memiliki setidaknya sedikit kemampuan, satu di bidang basic science dan juga satu di bidang clinical science. Jadi harapannya nanti saya mungkin bisa apa namanya menjembatani ya translasional istilahnya. Jadi misalnya nanti di Indonesia saya misalnya riset tentang misalnya kanker anak misalnya, yang terus kemudian tentang jin-jinnya misalnya, terus kemudian saya mau mengaplikasikan obat tertentu untuk karakter jin-jin tertentu pada kanker anak ya, maksudnya indikasinya untuk mutasi-mutasi tertentu misalnya, untuk obat tertentu itu kan perlu kemampuan riset di bidang klinis ya, karena kita melibatkan pasien. Jadi mungkin kalau saya dengan punya banyak background tuh malah justru menguntungkan gitu ya. Mungkin seperti itu ya, Ya. Fasti. Saya kenal dengan Mbak Fasti. Mbak Fasti ini dosen di JDC KKMK.
Oke. Yang kedua tadi apa ya, Dok, ya, Jadi, pertanyaannya? yang kedua Yang itu kedua. bagaimana bisa mengetahui jika kita mempunyai passion di bidang tertentu nih, Dok? Mencari passion. Oh, iya. Itu sulit sih sebenarnya ya, karena kalau saya sendiri juga waktu itu, eee, ya mencari-cari ya sampai sekarang tuh sebenarnya juga kayak apa ya istilahnya, mencari yang benar-benar pas gitu. Kalau saya sih, parameternya kalau kita sudah dapat passion-nya tuh kita happy menjalani, terus kemudian kita nggak gampang capek gitu. Kayak, ya udah kalau waktu itu saya kan memang waktu setelah saya S2 punya gambaran terkait apa istilahnya, waktu di Taipei ya, waktu itu saya punya gambaran terkait stem cell, terus kemudian saya terpapar mengenai CRISPR dan itu sangat maksudnya wow keren gitu kan. Jadi maksudnya kayak, wah kayaknya itu, bagus gitu dan maksudnya ke depannya itu aplikasinya tuh luar biasa. Jadi dari situ saya, coba deh saya mencoba bisa ikut-ikut kuliah, terus kemudian kebetulan juga akhirnya saya merasa kok itu sebenarnya kok cukup apa, eee cukup, apa istilahnya, menarik gitu ya bidangnya. Terus kemudian saya akhirnya juga aplikasi untuk PhD-nya juga terkait, tentang stem dan genetik. Saya memang mencari untuk di field study itu dan setelah saya nyemplung di situ, memang sangat menarik ya, maksudnya kan kita jadi banyak kenal banyak orang, yang terus kita lebih tahu lebih dalam mengenai, apa itu stem cell, apa itu, CRISPR gitu dan akhirnya juga itu akhirnya juga lama-kelamaan, apa ya istilahnya, entah itu yang disebut passion atau apa, yang jelas saya menjadi apa, senang saja menjalaninya proses itu, gitu. Jadi saya kalau jujur kalau ditanya indikatornya apa, kalau itu sebenarnya passion passion saya, mungkin kalau saya bisa jawab, mungkin kita merasa happy dan kita merasa, apa namanya, tidak mudah capek dalam menjalani itu, gitu. Jadi mungkin itu salah satu parameter, tapi mungkin Dokter Fea mungkin ada tambah. Iya. Jadi memang, kenapa sih selalu Dokter Yuda sebutkan, tidak merasa capek, karena memang kita dalam penelitian tuh gagal itu udah makanan sehari-hari ya, Dok, ya. Jadi memang kalau misalnya merasa terpaksa melakukan penelitian di bidang itu, memang ada satu saat di mana kita akan merasa ingin menyerah. Tapi kalau kita udah punya passion di bidang itu, kita pasti akan tetap gigih untuk menyelesaikan itu. Jadi mungkin parameternya itu ya, Dok, ya. Memang kalau taunya, "Oh, aku passion di sini apa enggak ya?" Itu dilihat dari situ, apakah dengan kegagalan kamu masih ingin maju lagi atau enggak, gitu. Terus tadi Iya. sebagai tambahan aja nih, Dok, yang terkait pertanyaan nomor satu, sebenarnya pengalaman riset apapun di bidang apapun itu udah pengalaman yang bagus ya, Dok. Jadi, misalnya nanti ingin mencari supervisor untuk, PhD, itu track record untuk melakukan penelitian pun sudah dihitung dan dilihat, walaupun bidangnya berbeda-beda. Jadi kalau saya bisa sharing sedikit, tadi Dokter Yuda bilang bahwa, saya dari S1 langsung PhD nih. Jadi banyak yang nanya nih, "Kok bisa sih, Dok, dari S1 langsung PhD?" Karena di antara fase lulus S1 ke PhD, saya kerja sebagai asisten penelitian dan sudah ada pengalaman penelitian sekitar 2 sampai 3 tahun. Nah, dari situ supervisor melihat nih, berarti kemungkinan, potential student ini sudah ada pengalaman riset. Nah, hal-hal itu tuh yang, mungkin bagi kita kesannya kecil, tapi ketika nanti kita menjalani ternyata, wah, sangat berimpact besar, gitu. Jadi jangan sampai takut untuk memulai ya, Dok, ya. Ya, betul sekali, Dok. Oke. Nah, ini ada lagi nih, wah langsung banyak pertanyaan yang masuk nih, Dok. Ada pertanyaan dari Rahma Rizka. Terima kasih Dokter Yuda atas penjelasannya. Sangat terkesan dengan kalimat coba saja. Proses mencoba itu proses belajar. Wah, betul sekali. Jadi bertanya nih, Dok, bagaimana tips teknik dari dokter untuk meningkatkan kemampuan menulis? Itu pertama, Dok. Jadi tentang menulis. Yang kedua, bolehkah berbagi, Dokter, apa hal yang membuat Dokter Yuda bisa memiliki sikap persisten selama perjalanan sebagai peneliti? Wah, pertanyaan bagus nih, Dok. Monggo, Tapi silakan. sulit ya dijawab. Iya, Sharing, Dok, biar teman-teman kalau ini termotivasi nih, Dok. kalau yang pertama tadi jadi lupa pertanyaan. Yang pertama apa tadi, Dok? Menulis. Oh, menulis ya. Menulis, kalau saya diajarin sama supervisor dulu kan waktu itu apa ya, alhamdulillah kan saya mentornya atau supervisornya itu cukup ini ya, cukup detail ya, terus cukup
demanding dalam artian yang positif. Jadi satu diminta menulis dari awal. Jadi dari awal tuh tulis apapun itu ditulis karena dia yakin bahwa tulisan saya itu jelek. Kenapa? Karena saya nulis bahasa Indonesia pun saya jelek gitu. Maksudnya saya memang kemampuan menulisnya tuh saya akui saya cukup maksudnya jelek gitu. Karena memang sulit menulis itu menurut saya sulit sekali gitu. Kalau ngomong mungkin bisa, tapi setelah ditaruh di tulisan itu tuh gimana itu bisa menjadi suatu tulisan yang kohesif, nyambung, terus kemudian concise, kemudian juga padat, full of information, itu tuh sangat perlu latihan dan itu saya peroleh saat saya PhD, kalau boleh saya bilang ya. Karena waktu S2 ya nulis-nulis aja gitu, tapi enggak yang benar-benar kayak harus ada proses analitisnya, ada isi apa bahkan kata-kata maybe, kata-kata apa could, kata-kata apa namanya must atau misalnya apa tuh memiliki pembobotan tersendiri gitu. Jadi kayak dari situ ada proses belajarnya. Jadi kalau kita mau belajar gimana biar tulisan kita bagus, adalah sering menulis memang. Sering menulis, terus kemudian di-feedback-kan ke orang lain gitu. Kalau dalam konteks PhD berarti diberikan ke supervisor. Jadi supervisor akan memberikan feedback ke kita gitu bahwa oh kamu masih kurang ini saya masih jelek, masih nggak ada alurnya, kurang jelas, misalnya seperti itu. Itu bisa bisa di dilakukan seperti itu. Jadi kita mencari feedback dari orang lain gitu ya. Terus kemudian jadi itu. Jadi salah satunya adalah menulis yang lebih sering. Terus kemudian tentunya ya kalau mau ini ya kursus menulis ya. Nggak tahu kalau di bahasa Inggris itu kan ada writing course atau apa sih gitu yang mungkin apa bisa membantu gimana cara menulis yang baik gitu mungkin ya. Terus kalau yang pertanyaan kedua tadi Apa buat dokter Yuda persisten yang atau enggak? yes, betul. Iya. Jadi kalau ini sih mungkin aneh ya, mungkin jawabannya agak aneh. Tapi mungkin tadi kembali ke ini ya, passion karena mungkin sudah di situ. Maksudnya kayak ya saya seneng aja sih gitu. Jadi kayak ya udah dilakuin misalnya kayak pulang sampai malam demi misalnya dapat data ini gitu tuh pernah saya lakukan juga gitu karena memang memang oh menarik gitu bahwa oh ternyata belum bisa tapi kenyataannya kan pada literatur yang saya baca kan bisa kenapa saya nggak bisa gitu apakah ada reagen yang harus di-tweak, reagennya beda kalau di konteks basic science ya itu apakah perlu selnya harus diapain dulu atau misalnya ditambahin obat apa, ditambahin zat kimia apa. Nah, itulah yang mungkin dirasa akan beda kalau kita tidak passion di bidang itu gitu. Kalau mungkin yang nggak passion di bidang, ngapain sulit-sulit gitu maksudnya kayak nambah-nambahin ini, nyobain ini kalau misalnya juga akhirnya juga mungkin gagal gitu kan mungkin itu mungkin satu perspektif yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin karena saya mungkin sudah senang di situ, terus saya merasa itu passion saya, jadi saya bisa terlihat persisten. Jadi dalam dan tentunya mungkin karena dukungan dari supervisor ya, jadi supervisor juga selalu suportif bahwa dia selalu menyebutkan coba lagi gitu coba lagi mungkin dia juga memberikan solusi bahwa oh harusnya ini harusnya begini harusnya ini harusnya begitu gitu jadi mungkin dari proses itu kita jadi juga memiliki tingkat persistensi yang cukup baik gitu jadi tidak hanya dari tadi karena itu kita passion about that tapi juga ada support system yang kita ini bisa jadi persisten mungkin itu ya tuh. Iya betul. Dari Iya. pemaparan Dokter Yuda tadi ada satu poin yang muncul nih dok. Kunci menjadi peneliti yang baik adalah ada rasa penasaran. Nah, penasaran yang kita akan secara gigih untuk mencari tahu dan eksploratif. Mungkin itu juga salah satu kunci ya sebenarnya dok untuk menjadi peneliti. Jangan Iya. sampai sini tuh tumpul berhenti dari kegagalan satu, itu harus langsung mencari nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul apa yang salah, apa yang bisa dilakukan lebih baik gitu ya dok ya. Jadi dari situ sebenarnya kita sudah mulai melakukan sikap yang persisten. Mungkin karena terkadang itu orang nggak paham dok, nggak tahu bahwa sebenarnya dia itu udah persisten gitu. Tapi dari pemaparan Dokter Yuda tadi kelihatan bahwa dari muncul pertanyaan dan usaha untuk mencari tahu itu sebenarnya udah persisten ya dok. Iya.
Sama ada Betul, setuju sekali. sedikit tambahan aja nih terkait dengan kemampuan menulis. Bener banget sharing Dokter Yuda bahwa latihan itu penting. Dan sebenarnya yang saya temukan pengalaman sendiri itu kadang-kadang kita takut untuk memulai, Dok. Karena takut salah. Sebenarnya jangan sampai ada pikiran seperti itu ya, Dok ya. Jadi di konsep yang Yeah. kita belajar selama PhD itu ada yang namanya free writing. Ya benar ya, Dokter Yuda ya. Jadi free writing itu tulis aja apa yang ada di dalam otak, tulis kacau pun nggak apa-apa, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, karena free writing ini akan jadi modal kita untuk berikutnya menulis sesuatu hal yang lebih baik. Jadi kalian nggak akan mulai dari nol. Kalau sudah ada coret-coretan, disitulah kalian akan bisa memulai untuk menulis sesuatu hal yang lebih baik. Karena memang sangat sulit kalau menulis dari sesuatu hal, ngelihat blank words, MS Word yang blank, itu benar-benar membuat kita tuh sulit untuk bisa menulis. Terus tips dikit untuk teman-teman yang mau menulis dalam bahasa Inggris, jangan pernah mikir grammar di awal. Bener ya, Dokter Yuda ya? Karena Iya, betul. kesalahan saya utama pertama kali itu terlalu mikir, aduh grammarnya udah bener apa belum ya, terus jadi macet di situ, jadi nggak maju-maju. Jadi memang mungkin nanti kelas berikutnya dari Medical Collective kita belajar tentang proses perkembangan bagaimana cara menulis yang baik. Gimana, para peserta tertarik nggak? Coba raise hand dong, kita interaktif dikit ya. Kalau tertarik Medical Collective mau ngadain kelas tentang cara menulis, ayo kita raise hand dulu yuk. Wah, mantap. Ada responnya nih. Saya jadi senang nih. Oke, jadi kita masukkan list berikutnya ya, cara untuk menulis yang baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih sekali untuk yang merespon. Jadi happy kan hostnya kalau banyak yang merespon. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan dari Saras, Dokter Yuda. Permisi dok, izin bertanya. Kalau ingin menjadi research assistant pada umumnya, apakah ada persyaratan atau cara aplikasi pendaftaran tertentu? Nah, kalau Dokter Yuda dulu, sempat nggak sih dok, ada fase di mana dokter nyoba jadi asisten penelitian dulu dok? Jadi kalau pas zaman saya itu memang belum begitu banyak sih kalau waktu itu ya. Aduh, ketawa yang angkatan tua. tapi ininya gini, jadi kalau pas saya itu kebetulan saya terpaparnya pada dunia riset dan dunia mungkin pendidikan ya, mungkin bukan dunia riset tapi dunia pendidikan itu waktu saya setelah lulus saya ikut bergabung di FKKM KUGM menjadi asisten dosen bukan asisten peneliti karena tidak melakukan penelitian tapi justru melakukan pengajaran gitu. Nah, dari situ saya terinspirasi dari berbagai terinspirasi oleh guru-guru yang ada di sana. Jadi maksudnya mereka seorang klinisi tapi juga berdedikasi untuk mengajar gitu. Dan ternyata di selain itu juga mereka memiliki kemampuan untuk meneliti juga dan dari situ saya juga kayaknya juga mungkin bisa dicoba gitu, maksudnya menjadi suatu profesi ya, di kedepannya gitu, menjadi seorang dokter tapi juga peneliti gitu ya, jadi clinician scientist dan juga bisa juga mengajar gitu karena ada kesempatannya gitu. Jadi kenapa tidak? Nah, dari situ proses paparan saya terhadap dunia pendidikan dan akhirnya juga menggiring saya ke dunia riset. Mungkin dari situ sih. Terus kalau gimana cara mendaftar sebagai asisten peneliti, ya itu kembali ke masing-masing ini ya, apa ya istilahnya, institusi atau mungkin daerah ya. Kalau di UGM kan memang mungkin kalau dibandingkan dengan daerah lain, mungkin di Jogja kan kondisi di UGM sendiri kondisi risetnya cukup lumayan gitu. Jadi mungkin banyak sekali lowongan dari misalnya pusat kajian atau mungkin individual dosen ya atau mungkin lab tertentu gitu yang membuka lowongan asisten peneliti atau mungkin di UI juga sudah cukup banyak. Jadi kalau mungkin bisa itu ditanyakan gitu ya, mungkin bisa mencari-cari info gitu terkait hal tersebut gitu karena itu memang sangat sangat tergantung, dan di Indonesia sendiri kan memang kultur riset kan memang belum sekencang yang ada di luar negeri gitu ya. Jadi makanya dan profesi peneliti pun sepertinya tidak ada di kamus profesi di Indonesia gitu. Jadi
kan nggak ada nih apa profesi peneliti terus itu kan nggak, maksudnya jarang, kecuali mungkin di LIPI atau mungkin di Eijkman yang dia sifatnya mirip-mirip swasta nasional gitu ya, tapi mereka digaji. Tapi kalau secara umum kan tidak ada profesi peneliti yang berdiri sendiri terus dia neliti sendiri terus dapat uang, tuh kan nggak ada. Jadi makanya memang kalau di Indonesia cukup kompleks permasalahannya, dan untuk pembukaan lowongan peneliti menjadi cukup sulit karena memang itu di center-center tertentu saja. Jadi kalau memang mau mencoba menjadi seorang asisten peneliti, mungkin bisa mencari informasi di institusi-institusi yang tadi saya sebutkan, misalnya UI, UGM, atau mungkin institusi lain yang cukup besar, yang kapasitas risetnya juga sudah cukup memadai. Mungkin itu ya. Ya, ya, betul sekali. Dan tidak menutup kemungkinan ya alumni dari universitas lain untuk mendaftar menjadi asisten penelitian di universitas tertentu. Jadi jangan pernah kecil hati kalau misalnya kok di universitas saya nggak ada ya posisi asisten penelitian. Bisa banget teman-teman cari kesempatan di instansi atau universitas lain. Oke, untuk tadi ada pertanyaan terkait dengan persyaratan, sebenarnya itu tergantung ya, tergantung dari siapa yang mencari asisten penelitian, karena nanti biasanya di open recruitment mereka sudah menulis tuh kebutuhannya mereka apa, apakah kerjanya perlu full time, kontrak berapa tahun, lalu kemampuan apa yang diperlukan, itu sebenarnya tergantung sekali sama bagian yang mencari gitu ya. Nah, terkait dengan Aspen juga sekalian ini Dok, ada pertanyaan dari registrasi terkait itu sebentar nih. Dari Andrew Lima Fadi dari UGM, pertanyaannya apa saja yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan kesempatan selama menjadi asisten penelitian? Nah, menurut Dokter Yuda gimana Dok? Jadi seperti yang disebutkan Dokter Fea sebenarnya, jadi lebih ke belajar menjadi peneliti seperti apa, kan kita ada proses mentoringnya ya kan, di situ kan ada PI-nya gitu ya, sebagai ada supervisornya gitu ya, yang mendirect tugas kita, mendelegasikan tugasnya. Dari situ kan kita bisa belajar bagaimana sih proses riset itu. Terus yang kedua tadi yang disebut Dr. Fea juga adalah networking. Jadi dari situ kita bisa kenal sama supervisor ini, supervisor itu, yang tentunya itu sebagai suatu hal yang positif, karena itu bisa, kalau misalnya ya, kalau secara ini ya, itu bisa kita minta misalnya rekomendasi ya, untuk misalnya kita mau studi di luar negeri, kan kita kadang diminta untuk melampirkan rekomendasi dari pemberi kerja sebelumnya, tentunya harus terkait dengan riset ya, kalau kita misalnya mau aplikasi di misalnya PhD atau mungkin S2 gitu ya, tentunya harus yang berhubungan dengan riset gitu. Jadi itu mungkin keuntungannya ya, mungkin apalagi ya Dok keuntungannya. Jadi kalau keuntungan sih garis besarnya sesuai tadi ya Dok ya. Kalau misalnya memang terus ditanyakan bagaimana sih cara kita memaksimalkan kesempatan, sebenarnya kalau saya boleh sharing sedikit adalah jangan takut untuk meminta. Di sini konsepnya meminta adalah minta ke mentor kalian untuk diikut sertakan, misalnya ikut proses menulis proposal, ikut serta menulis proposal untuk pengajuan dana, dan minta kesempatan menulis paper. Karena di situ adalah waktu-waktu yang krusial di mana kalian bisa belajar sekaligus bekerja. Jadi satu poin yang saya dapatkan waktu menjadi asisten penelitian itu sih, jangan pernah takut untuk meminta. Jadi jangan pernah berpikir bahwa takut terlalu banyak kerjaan. Nah, kalau udah kayak gitu tuh kesempatan-kesempatan akan tertutup. Jadi kalau memang sudah into pingin belajar penelitian dan ingin menjadi asisten penelitian, manfaatkan sebaik-baiknya. Gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan terakhir Dok, karena waktu juga pas sekali ini, sebentar lagi kita harus mengakhiri sesi kita. Ada pertanyaan terakhir dari Dr. Daniel. Terima kasih atas sharingnya Dok. Sebagai orang yang belum punya pengalaman dalam melakukan riset, bisa dijelaskan lebih lanjut tidak ya, apakah itu ethical clearance? Hal-hal yang mendasar yang perlu diperhatikan agar segera mendapat ethical clearance, dan jika berencana melakukan riset, dari mana saja kita bisa mendapatkan ethical clearance tersebut. Oke, silakan Dr. Yuda. Ya, terima kasih Dr. Daniel pertanyaannya. Kalau ethical clearance itu kan sebenarnya itu
sebenarnya tiap institusi rumah sakit itu sebenarnya mereka punya, kalau misalnya yang sudah berpengalaman untuk tempat riset ya, mereka sebenarnya bisa punya badan etika sendiri gitu ya di rumah sakit. Kalaupun tidak, kalau di UGM itu ada namanya apa sih namanya, kalau lupa ya. Jadi ada badan khusus untuk etika penelitian gitu. Dan mungkin di institusi lain juga mungkin ada. Tapi yang jelas prinsipnya adalah kalau kita mau melakukan penelitian, itu harus dikaji dulu bahwa penelitian itu bersifat apa istilahnya dalam tanda kutip etis gitu ya, etis dilakukan. Maksudnya adalah bahwa kalau teman-teman ingat prinsip etik itu ya, ada 4 itu yang justice, non do no harm, terus apa maleficence, terus apalagi sih satunya Beneficial. autonomi ya, Oh autonomi iya. gitu-gitu. Nah itu maksudnya mereka akan menggali dari situ gitu, dari penelitian yang kita lakukan ini kira-kira etis enggak? Etis tuh berarti mungkin dia sifatnya aman, tidak membahayakan pasien tadi ya, terus kemudian tidak beresiko misalnya terhadap misalnya kerahasiaan pasien juga terjaga misalnya, seperti itu. Karena kan kalau teman-teman mungkin pernah sempat dengar ya yang terkait tadi yang tentang CRISPR baby itu kan di Cina itu kan salah satu peneliti itu melakukan editing pada embrio agar dia resisten terhadap HIV karena orang tuanya itu kan menderita HIV kalau tidak salah atau seperti apa gitu. Jadi intinya dia kalau secara etis menurut kebanyakan ahli atau bioetisis di seluruh dunia itu menyalahi etika gitu karena itu melakukan editing pada embrio gitu ya yang resikonya pun sebenarnya kita masih belum tahu gitu secara pasti. Karena kalau kita melakukan editing, kalau itu nggak precise gitu, itu kan bisa mengakibatkan mutasi. Nah, apakah itu safe nggak untuk individu itu? Kemudian kalau misalnya jatuhnya misalnya individu itu tetap survive, kan berarti kan ada proses mutasi. Nah, kalau mutasi itu pada apa reproduktif gitu kan berarti kan itu akan di apa namanya di proses keturunan ya. Jadi kan ada perubahan jenis manusia kan jadi mutan atau semacamnya gitu. Jadi itu ada kan yang digali. Misalnya itu kan contoh yang sangat ekstrim. Tapi kalau misalnya contoh-contoh yang mudah, bisa seperti menggunakan medical record, itu juga mereka akan melihat apakah proses kerahasiaan dari pasien itu akan tetap terjaga, gimana proses menjaga kerahasiaan medical record itu akan dinilai di situ. Nanti pasti dalam prosesnya itu kalau Dokter Daniel mengumpulkan aplikasi etik kan nanti dilampirkan proposal penelitiannya dan di situ nanti dalam forum etika dalam forum badan etika itu kan akan dirapatkan bisa ada pertemuan bisa seminggu sekali yang membahas apa aplikasi-aplikasi riset yang ada dan di situ akan dinilai tuh maksudnya resiko-resiko kemudian manfaatnya itu seperti apa. Nah dari situ nanti akan keluar yang namanya tadi ethical approval atau clearance-nya tadi apakah ini layak secara etik atau tidak. Kalau misalnya tidak layak kan mungkin nanti ada feedback atau mungkin ada pertanyaan atau mungkin akan dipanggil untuk presentasi menjelaskan klarifikasi lebih lanjut mengenai ini tidak safe misalnya itu apakah ada proses bagaimana caranya biar apa pasien tetap safe misalnya untuk klarifikasi atau mungkin kalau benar-benar memang sudah jelas itu membahayakan ya mungkin akan ditolak atau tidak lolos untuk ethical clearance. Mungkin seperti itu gambarannya ya. Oke. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir dok yang kita diskusikan pada pagi hingga siang hari ini. Alhamdulillah pas kali ini waktunya habis. Nah, untuk para peserta semua, terima kasih sekali atas partisipasi dan diskusi aktifnya. Walaupun tadi di awal-awal sedikit lambat, tapi akhirnya panas di akhir nih dok. Karena memang mungkin butuh waktu untuk mendigest semua informasi baru yang kita dapatkan pada pagi hingga siang ini ya. Oke, nah, sebentar. Oke, jadi, setelah ini akan di-share-kan link form evaluasi terkait dengan kegiatan kita pada pagi hingga siang ini. Bagi para peserta diharapkan bisa segera mengisi, karena nanti link evaluasi ini akan ditutup 1 jam setelah kegiatan webinar pada siang hari ini selesai. Jadi, link ini akan ditutup pada pukul 1 siang.
Dan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat adalah mengisi form evaluasinya, begitu ya. Baik, terima kasih sekali Dokter Yuda atas kesempatan yang diberikan dan semua ilmu insight baru yang telah di-share ke teman-teman di sini pada acara Mediclass Medicollective. Semoga bisa memberikan manfaat yang banyak dan memberi pahala tersendiri untuk Dokter Yuda ya. Dan kita doakan yang terbaik untuk Dokter Yuda supaya bisa menyelesaikan studi PPDS sebagai spesialis anak di kemudian hari. Begitu ya dokter ya. Ini beliau tuh masih R berapa dok? R1 ya dok ya? Luar biasa loh, masih mau menyempatkan waktu beliau untuk bisa sharing dengan kita walaupun jadwalnya sangat sibuk ini. Begitu. Baik, dokter, sebelum kita tutup sesi pada pagi hingga siang hari ini, apakah ada take home message yang ingin Dokter Yuda berikan kepada teman-teman nih di sini? Silahkan dokter. Mungkin apa ya, mungkin sebelumnya ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Medicollective atas kesempatannya sehingga saya bisa sharing sedikit apa ya, yang sudah saya dapat ya gitu terkait riset gitu ya. Jadi terima kasih banyak. Kemudian juga terima kasih kepada peserta yang sudah apa namanya bertahan sampai sekarang, jadi masih nonton gitu. Jadi itu terus kemudian take home message mungkin apa ya, kalau memang teman-teman tertarik di bidang riset gitu ya, itu dicoba aja gitu. Atau mungkin kalau misalnya memang belum tahu passion atau karirnya di mana, itu bisa coba aja, misalnya coba ke karir riset misalnya. Atau apa namanya, itu sih mungkin ya take home message. Apalagi ya, mungkin coba kalau misalnya ada kesempatan, coba saja. Karena itu dalam proses mencoba, ada proses belajar, dan juga nanti kalau misalnya teman-teman mencoba banyak hal, tuh nanti teman-teman bisa memilih gitu. Kita punya wawasan yang cukup luas, kira-kira di mana sih saya tuh cocoknya gitu. Mungkin seperti itu mungkin yang take home message. Oke, Terima terima kasih kasih. sekali Dokter Yuda. Semoga bisa memotivasi teman-teman semua di sini ya. Sebentar untuk link evaluasinya, ditunggu sebentar ya, dari tim Medicollective akan men-share-nya. Oke, mungkin nanti kita akan beri waktu beberapa saat, jadi room ini tidak akan ditutup hingga teman-teman semua bisa mengakses linknya ya. Nanti kalau misalnya pun di akhir teman-teman tidak mendapatkan linknya, bisa kontak kami melalui email untuk mendapatkan link form evaluasinya. Oke. Nah, kalau dari saya sedikit saja pesannya dari semua materi yang telah Dokter Yuda berikan adalah jangan pernah takut mencoba. Mencoba untuk melakukan riset, mencoba untuk belajar, mengeksplor hal-hal baru. Gitu ya, Dok ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk mengisi link evaluasi yang telah diberikan di chat room. Saya cek dulu, pastikan sudah ada. Ya, sudah ada. Baik, untuk para peserta semua langsung buka di chat room-nya, sudah kami share link evaluasi sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat secara gratis. Baik, sudah saatnya saya menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini, dan sampai jumpa di acara Medicollective berikutnya. Saya Fea undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medicollective menggulirkan pemikiran, menumbuhkan kebaikan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dokter Yuda. Terima kasih, sampai jumpa.
Oke.